Di zaman modern seperti sekarang ini, pengaruh kebudayaan asing tidak dapat dihindari lagi. Banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, mulai dari teknologi, kesenian, politik, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia. Kira-kira apa saja ya agresi budaya asing yang masuk ke Indonesia? Yuk upgrade pengetahuanmu di Ethno, Adsense Knowledge. Kalian tahu nggak apa itu budaya asing? Budaya asing dapat diartikan sebagai budaya yang berasal dari negara luar dan dapat mempengaruhi masyarakat suatu daerah atau negara. Hal tersebut juga disebabkan oleh adanya pengaruh globalisasi yang menciptakan kerjasama antar negara, sehingga terjadilah proses penyebaran kebudayaan dari satu daerah ke daerah lainnya. Masuknya budaya asing ke Indonesia salah satunya adalah melalui teknologi. Perkembangan teknologi internet sekarang ini banyak digunakan oleh masyarakat dan dapat mengakses berbagai macam informasi yang mereka inginkan. Baik itu informasi yang bermanfaat atau positif hingga informasi yang negatif. Pesatnya perkembangan globalisasi sekarang ini semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya barat yang menjadi trendsetter masyarakat sekarang ini. Keadaan seperti itu lama-kelamaan akan mengikis budaya dan kearifan lokal atau budaya tradisional yang sudah lama dilakukan. Sehingga budaya tradisional mulai mengalami kepunahan karena tidak mampu bersaing dengan budaya modern sekarang ini. Adanya pengaruh unsur kebudayaan asing ke Indonesia yang dapat menyebabkan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut dapat dialami oleh individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Sobat Adsense, inilah beberapa bentuk perubahan sosial budaya masyarakat akibat dari pengaruh kebudayaan dari luar. 1. Cara berkomunikasi. Adanya perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, internet, dan media sosial membuat komunikasi masyarakat menjadi lebih mudah. Dulu, berkomunikasi atau menyampaikan pesan hanya dari mulut ke mulut maupun melalui surat menyurat. Dan pastinya hal tersebut memakan waktu yang lama, kan? Tapi sekarang ini, dengan adanya alat komunikasi yang canggih, membuat masyarakat berkomunikasi dengan mudah tanpa harus bertemu secara langsung. Maka dengan kondisi seperti itu, terjadilah perubahan budaya komunikasi masyarakat karena pengaruh teknologi komunikasi. Nah, dengan adanya teknologi komunikasi ini, mempermudah kita dalam berkomunikasi, bukan? Nah, Sobat Adsense, selain dampak positif tadi, ada juga loh dampak negatif pengaruh budaya barat, seperti berkembangnya pengaruh LGBT dan munculnya paham child free. 2. Perubahan dalam sistem kepercayaan atau religi. Sebagai contoh adalah kepercayaan terhadap hal-hal yang mistis maupun kepercayaan terhadap roh-roh leluhur mulai berkurang. Hal tersebut karena adanya pengaruh dari kebudayaan luar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kepercayaan itu harus tetap dipertahankan atau tidak? 3. Perubahan cara berpakaian. Sekarang ini, cara berpakaian orang Indonesia juga banyak terpengaruhi oleh budaya luar. Dulu, orang-orang kita bangga menggunakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Tapi saat ini, orang yang menggunakan baju adat sudah jarang dijumpai, kecuali saat ada acara-acara tertentu. Cara berpakaian sekarang ini banyak dipengaruhi oleh budaya luar dengan berbagai gaya. Bahkan banyak model pakaian yang terbuka, crop top, atau istilah lain baju yang tidak cukup kain. 4. Perubahan gaya hidup. Pengaruh budaya luar dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang loh, mulai dari sikap boros karena suka membeli produk-produk dari luar, sehingga menciptakan gaya hidup yang konsumtif. Kemudian, memudarnya sikap gotong royong karena beralih pada sikap yang individualis. Bahkan, sebagian masyarakat dapat terjerumus ke dalam gaya hidup yang tidak baik, yang pastinya tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia, seperti penggunaan barang-barang terlarang dan pergaulan bebas, semata-mata hanya untuk ikut-ikutan biar terlihat keren. 5. Memudarnya minat masyarakat terhadap musik dan alat-alat tradisional. Sekarang ini, banyak kaum muda yang mulai kurang berminat untuk memainkan alat-alat musik tradisional maupun mendengarkan lagu-lagu daerah. Hal tersebut karena sekarang ini sudah banyak musik-musik luar yang masuk ke Indonesia. Bahkan di dunia termasuk Indonesia sekarang ini sedang dilanda oleh musik K-pop dari Korea. Pasti Sobat Adsense salah satu penggemar K-pop juga kan?
Nah, selain itu masih banyak pengaruh kebudayaan asing lainnya yang masuk ke Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi, politik, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang dampak positif dan negatif dari pengaruh kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Dampak positif dari masuknya budaya luar seperti perubahan tata nilai dan sikap yang lebih realistis, meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat, masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi di seluruh dunia, dapat menikmati berbagai macam teknologi yang canggih, dan masih banyak dampak positif lainnya. Tapi pastinya ada juga nih dampak negatif yang harus kita waspadai, seperti menurunnya sikap nasionalisme, membuat masyarakat memiliki sifat konsumtif, sikap individualistis, berpakaian yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia, tersingkirnya produk-produk dalam negeri karena kalah saing dengan produk luar, terkikisnya budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya. Dengan adanya dampak positif dan negatif dari kebudayaan asing tersebut, pastinya menjadi tantangan ya bagi kita masyarakat Indonesia. Kita harus tahu cara kita menghadapi agresi budaya asing yang masuk ke Indonesia agar kebudayaan kita tetap terjaga. Tenang Sobat Esen, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, seperti bersikap teliti dan kritis, memperluas ilmu pengetahuan agar kita dapat terhindar dari pengaruh negatif dari luar, selalu menumbuhkan semangat nasionalisme terhadap bangsa Indonesia, menggunakan produk-produk lokal, menyaring budaya luar yang masuk yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Dan pastinya kita harus pandai dalam menyaring setiap budaya luar yang masuk ke Indonesia agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Gimana Sobat Esen? Sudah paham kan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga budaya Indonesia agar tetap terjaga dan terhindar dari pengaruh negatif yang berasal dari budaya luar? Jangan lupa follow media sosial sn.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!